Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita ketemu lagi di hari ini Sabtu 24 Juli 2021 ya. Saya mohon maaf kalau kemarin saya tidak bisa hadir karena saya memang dalam situasi berduka cita. Situasi yang mendadak, jadi saya tidak bisa menghadirkan video daily guidance kemarin. Hari ini saya memberikan lagi energi harian atau bacaan harian ya untuk daily guidance di akhir pekan ini. Hari Sabtu 24 Juli 2021. Di sini ada kartu See Only Love. See Only Love. Look past the seeming errors, mistake, and misunderstanding, and see only the love with each person, including yourself. Your result focus upon the love that underlies every situation, brings about healing and undreamed of way. Jadi ini tentang situasi di mana ya kita harus bisa melihat sesuatu hal ya yang mungkin terjadi, yang sudah terjadi itu sepertinya sesuatu hal yang mungkin salah, sesuatu hal yang mungkin sulit untuk kita hadapi ya, sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan mungkin kita hanya melihat sebuah situasi kita terlalu mencintai seseorang atau mungkin terlalu mencintai diri sendiri di sini. Ya, jadi di sini kita diberi semacam pesan bahwa kita harus bisa membuat semacam apa ya, kalau bisa dikatakan di sini memberikan fokus kita tentang situasi yang ingin kita rasakan tentang cinta, kebahagiaan itu harus bisa kita rasakan di setiap situasi. Jadi jangan di sini kita hanya melihat segala sesuatu tuh dari situasi yang negatifnya saja, ya. Atau seperti yang terlihat di sini, untuk hal-hal yang sudah pernah terjadi, mungkin kita sering fokus hanya tentang energi-energi yang kurang baiknya saja. Seperti tadi di sini seperti tentang sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang sulit, yang mana itu tidak bisa kita pahami kenapa harus bisa terjadi, begitu kan? Artinya kita hanya melihat satu sisi yang mungkin kita merasa bahwa kenapa kok kita bisa ngalamin situasi yang gak enak itu. Nah, atau kalau bisa dikatakan mungkin saja di sini ya itu tadi, misalnya dalam sebuah hubungan kita terlalu terfokus mencintai seseorang sehingga kita nggak bisa melihat sesuatu hal yang lebih baik selain daripada orang itu. Kita tidak bisa melihat situasi yang lain untuk sesuatu hal yang sebenarnya masih bisa memberikan kebahagiaan buat kita. Jadi di sini memang kita harus bisa memperbaiki ya, menyembuhkan perasaan-perasaan yang selama ini membuat kita seperti seseorang yang selalu menilai sebuah situasi itu dalam hal-hal negatifnya saja. Terutama juga di sini kalau dalam hubungan mungkin kita harus bisa memperbaiki diri, jangan terfokus hanya mencintai seseorang. Jangan menganggap hanya satu orang saja yang bisa membahagiakan kita. Atau jangan hanya terfokus untuk diri sendiri saja, itu pun sebenarnya nggak terlalu baik ya. Boleh mencintai diri sendiri, tetapi kalau sudah dikatakan sebagai sebuah ego yang berlebihan itu pun nggak disarankan atau nggak dibenarkan seperti itu. See only love itu artinya ya cobalah kita untuk melihat sesuatu hal ya, itu didasari hanya dengan sebuah energi positif, dengan sebuah situasi yang lebih bisa memberikan kenyamanan di hati kita ya, karena biasa cinta itu kan tentang kebahagiaan, tentang kenyamanan.
Jadi lihatlah hal-hal yang baik, lihatlah hal-hal yang bisa memberikan energi positif buat kita. Carilah sesuatu hal yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Oke, di sini kita lihat ada Five of Cups, kartu tarot yang pertama, Six of Swords, dan Ten of Pentacles. Seven of Pentacles, Five of Wands, dan Ace of Swords. Di sini ada Knight of Cups. Ini tentang perbaikan diri. Perbaikan diri ya, tentang sebuah kalau saya lihat di sini sebuah upaya untuk sesuatu hal yang lebih baik begitu. Ini memang ada hal-hal yang mungkin kita sebenarnya sedang mencoba untuk stabil dalam sebuah situasi yang sebenarnya mungkin kestabilan atau kenyamanan yang kita rasakan ini harus bisa kita lalui dengan cara berusaha keluar atau membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuat kita sulit atau bermasalah. Kita memang sepertinya mencoba untuk membuat semacam kestabilan dalam arti perasaan kita, pikiran, kehidupan kita itu ingin kita jalani dengan lebih baik. Tetapi tentu di sini harus bisa keluar, membebaskan diri dari perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang negatif. Ini tentang energi amarah, ya, tentang energi emosi, tentang energi patah hati, sakit hati, kecewa. Itu yang harus kita bebaskan kalau memang benar-benar ingin sebuah kestabilan. Ya, artinya kalau kita selama ini tampaknya baik-baik saja, seperti orang yang tidak punya masalah, seperti orang yang nggak punya persoalan, ya bisa dikatakan kita melakukan itu hanya untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya di dalam diri kita itu ada yang bergejolak, ya. Karena kalau saya lihat di sini Five of Cups, ada sesuatu hal yang masih kita rasakan dan kita sebenarnya masih terfokus untuk hal-hal yang sudah terjadi itu. Entah di sini mungkin kita pernah dikecewakan, pernah mengalami sesuatu hal yang menyedihkan, pernah merasakan hal-hal yang ya bisa dikatakan di sini yang membuat kita seperti benar-benar menyesali kenapa hal itu bisa terjadi begitu loh. Jadi kita seperti seseorang yang masih kesulitan untuk melupakan itu. Situasinya seperti itu. Hal-hal yang masih kita fokuskan. Sementara di sini sebenarnya ya kalau bisa dikatakan mungkin di antara kita bisa saja masih ingin berharap, tetapi kita itu tadi mencoba untuk tidak menunjukkan ya. Atau kita mencoba untuk bisa terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam diri itu kadang-kadang kita masih ada perasaan kecewa. Mungkin masih berharap seandainya hal itu tidak terjadi, seandainya aku bisa memperbaiki situasi yang sudah terjadi dan sebagainya. Masih ada keinginan atau masih ada harapan yang difikirkan. Seandainya hubungan itu belum berakhir, seandainya dia masih menginginkan aku dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat di sini memang energinya seseorang masih terfokus dengan hal-hal yang sudah terjadi dan mungkin juga masih berharap. Nah, tapi dari kartu ini ya semesta mengatakan apa yang dilakukan tentang hal-hal yang membuat kita masih terus merasa sedih, kecewa, marah, atau membuat kita seperti seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah tindakan yang justru sia-sia. Itu sebuah tindakan yang hanya yang hanya membuat kamu semakin menderita, dalam artian
kamu akan terus-terusan dalam situasi yang membuat kamu ya menghabiskan waktu yang sebenarnya sudah nggak bisa kamu harapkan ya. Itu sesuatu hal yang sudah terjadi. Hal-hal kosong yang tidak perlu lagi kamu tunggu atau kamu inginkan. Apalagi di sini mengharapkan. Belajar berpikir untuk sesuatu hal yang lebih jauh. Dalam artian hidup kita itu masih panjang. Memang hal-hal yang sudah terjadi itu mungkin menyakitkan dan mungkin juga membuat perasaan kita ya sedih ya. Tetapi kita juga masih punya perjalanan hidup yang harus kita teruskan. Artinya jangan melulu hanya terpaku dengan hal-hal yang itu tadi yang sudah lewat. Ya sudahlah, sekarang berpikir jauh ke depan. Kita juga mengevaluasi diri agar situasi yang tidak nyaman itu jangan sampai kita alami lagi ya. Di sini ada seseorang yang memang sebenarnya ingin melepaskan, ingin melarikan diri dari hal-hal yang kurang nyaman. Ya, bisa dikatakan juga di sini mungkin seseorang seperti masih kesulitan ya menghadapi situasi yang tidak nyaman itu. Tapi kita harus bisa berjuang. Poinnya di sini memang perasaan-perasaan yang kita rasakan, konflik batin, pertentangan di dalam diri, apapun itu, permasalahan emosional itu harus bisa kita lawan, ya. Dalam artian sekarang berjuang untuk sesuatu hal, untuk masa depan, untuk hidup kita selanjutnya. Hidup kita itu nggak melulu berakhir dengan hal-hal yang sudah terjadi kemarin. Hubungan yang berakhir, pekerjaan yang hilang, atau usaha yang bangkrut. Nggak cuma sampai di situ hidup kita masih panjang. Ya artinya apa? Sekarang belajar untuk bisa memikirkan apa yang terbaik buat hidup kita, dalam arti ya sekarang kita harus bisa membuat kemajuan di dalam diri kita. Dalam artian sekarang pikirkanlah apa yang lebih bermanfaat atau yang lebih menguntungkan untuk kita lakukan. Ketimbang kita terus-terusan menyesali atau meratapi hal-hal yang sudah terjadi, itu jelas sesuatu hal yang ya bisa dikatakan merugikan buat diri kita sendiri. Ya, apalagi di kartu oracle ini tadi mengatakan kita itu memang melihat sebuah situasi itu seperti membuat kita menyesal. Kita merasa ada sebuah kesalahan, ada sebuah kekeliruan, ada sebuah situasi yang tidak bisa kita pahami atau tidak bisa kita terima. Nggak perlu lagi, ya. Ini dalam berbagai hal. Mungkin dalam hubungan kamu nggak bisa nerima kalau hubungan kamu sudah berakhir. Kamu terus berharap, terus terfokus. Untuk apa? Itu situasi yang sia-sia, ya. Itu sebuah tindakan yang sia-sia. Sementara hidup kita jalan terus. Untuk apa kita terus ya bisa dikatakan meratapi kehilangan seseorang. Ini ya tentang kamu mungkin terlalu fokus, terlalu cinta dengan seseorang. Jadi itu tadi kamu seperti nggak bisa move on, nggak bisa melepaskan, kesulitan untuk meninggalkan, melepaskan seseorang. Di sini poinnya itu adalah bagaimana kita harus bisa memiliki niat dan tekad untuk kemajuan hidup kita selanjutnya. Ya, ini juga saya melihat seperti situasi saya sendiri. Saya habis kehilangan seseorang ya, keluarga. Kalau saya mengikuti perasaan ya, mungkin saya juga akan terus terfokus menyesali kenapa kok sampai bisa terjadi sesuatu hal yang ya tidak diharapkan ya. Sementara keluarga yang meninggalkan saya itu sebenarnya 1 minggu, 2 minggu kemarin masih baik-baik saja. Nah, jadi kalau misalnya mengikuti perasaan, sepertinya kita menyesal dan meratapi terus kehilangan akan seseorang. Tapi apa harus seperti itu terus? Tidak. Ya. Karena hidup kita itu masih harus kita lanjutkan. Kita itu berpikir untuk sesuatu hal yang masih jauh untuk diri kita. Ya, kalau kita diberikan umur yang panjang, tentu kita masih punya kesempatan yang lebih lama menjalani kehidupan ini. Jadi kita harus bisa berpikir tentang itu. Ya.
Walaupun memang ya sulit, tapi perlahan-lahan pasti kita bisa. Dalam artian di sini belajar untuk melepaskan hal-hal yang menyakitkan itu dengan cara itu tadi. Berpikir apa yang lebih bermanfaat untuk hidup ini. Apa yang harus dilakukan agar kita tidak terfokus terus tentang hal-hal yang sudah terjadi. Itu yang lebih utama. Membebaskan pikiran dari situasi yang ya bisa dikatakan di sini yang membuat kita terpuruk atau membuat kita merasa seperti tidak bisa bangkit lagi ya. Ini bisa saja tentang kegagalan apapun, hubungan, pekerjaan, usaha dan sebagainya. Jadi sekarang yang diperlukan itu adalah berjuang untuk memperbaiki diri. Artinya apa? Ya, sekarang yang kita fokuskan itu adalah bagaimana kita harus bisa melakukan perbaikan diri, ya. Kita sekarang harus bisa untuk membuat semacam rencana hidup kita sendiri ke depan, apa yang harus kita lakukan. Ya, bisa dikatakan di sini memang energinya perbaikan diri itu yang harus kita lakukan setelah kita melewati masa-masa yang mengecewakan atau masa-masa yang membuat kita seperti menyesali sesuatu. Perbaiki dirimu lagi. See only love, ya. Carilah sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan, sesuatu hal yang bisa memberikan kemajuan untuk hidup. Memang sulit, apapun itu bentuk kegagalan, bentuk sebuah kehilangan, ya. Memang itu sulit untuk diterima. Tetapi ya, kita harus berjuang untuk bisa melewati itu semua. Ya. Karena ya namanya kehidupan ya pasti kita nggak akan ada di dalam sebuah situasi yang mulus aja ya, yang tanpa masalah. No. Selama kita hidup, selama itulah kita menghadapi permasalahan, persoalan, juga segala situasi yang tidak nyaman, apapun itu. Sekarang bagaimana kita harus punya tekad untuk memperbaiki diri, untuk menjalankan hidup kita selanjutnya. Oke, seperti itu yang saya lihat untuk bacaan Daily Guidance di hari ini Sabtu 24 Juli 2021.